Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Sehat ya, bersama Yesus luar biasa, amin. Amin, boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita karena Dia sudah begitu baik bagi kita sehingga kita boleh ada bersama-sama berkumpul di tempat ini. Mari saat ini dengan hati yang sungguh kita mau datang di hadapan Tuhan, membawa rasa syukur kita, membawa pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Mari dengan hati yang penuh kerinduan kita mau datang di hadapannya. Kami bersyukur ya Bapa kalau pagi hari ini kami boleh mendapatkan nafas yang baru ya Tuhan. Semua karena berkat kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, hati kami dipenuhi oleh ucapan syukur. Biarlah apa yang kami bawakan ya Tuhan, kami persembahkan pada hari ini ya Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan menyenangkan. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Mari dengan lebih sungguh kita angkat pujian dikatakan, Bapakku rindu menyenangkan. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam. Mari jangan bangkit, beri kita sama-sama katakan, bertemu muka dengan muka. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih.
kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu. Diam dalam, sekali katakan bertemu muka dengan muka. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu. Diam dalam bait-Mu. Mari kita sembah Tuhan kita dengan sungguh di hadapan-Nya, dengan seluruh isi hati kita. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Kami puji Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Sungguh bersyukur buat setiap kasih-Mu. Kau yang mengasihiku, Kau yang memegang hidupku. Hanya Kau Tuhan layak untuk disembah selamanya. Hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Kau Raja di atas segala raja, layak disembah Kau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan yang layak dimuliakan Tuhan. Bila segala yang bernafas memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. We glorify Your name, Jesus. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Glorify Thy name in all the earth. Jesus, we love You, we worship and adore You. Glorify Thy name in all the earth. Katakan glorify Thy name. Glorify
dimuliakan di tempat ini ya Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami saat ini ya Tuhan yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tengah-tengah kami ya Tuhan Kau berdiri. Kami siap ya Tuhan menyambut Engkau Tuhan. Masuk ke dalam hati kami ya Bapa. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar ya Tuhan. Hidup kami dipulihkan ya Tuhan. Kau memegang kehidupan kami ya Tuhan dengan tangan kuat-Mu ya Tuhan. Kau menuntun kami ya Tuhan dalam setiap jalan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh tetap fokus ya Tuhan. Hidup kami hanya memandang kepada-Mu saja ya Bapa. Kami berjalan menuju Engkau ya Tuhan. Semakin hari ya Tuhan boleh menjadi semakin menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah ini yang adalah kepunyaan-Mu ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa syukur dan kita sama-sama katakan amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita muji nama Tuhan, boleh kasih salam sehati dulu buat saudara Siman kita. Depan, kiri, kanan, dan belakang. Puji nama Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, dan tak terbanding kekuatan-Mu. Mari sama-sama dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian ini. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Kau Raja atasku. Katakan hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Dengan lebih bersuka kita katakan tak terbayang kebesaran-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia, Raja mulia. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Sebab Dia Allah yang tak tertandingi, amin. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita memberikan persembahan kita yang pertama, mari kita bersatu di dalam doa. Tak hentinya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Kau telah memberkati kami dengan begitu banyak berkat Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah apa yang kami berikan itu boleh memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya.
Amin. Selamat memberikan yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok aku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan ku jelang, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Terima kasih untuk persembahannya. Sekarang tiba saatnya kita untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita, biar apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini itu boleh menjadi kekuatan dan pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Kau adalah Allah yang penolong yang setia Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau tahu ya Tuhan apa yang terbaik dalam kehidupan kami, bagi kami ya Tuhan. Kau sanggup ya Tuhan memulihkan kehidupan kami. Jadi kami berserah ya Tuhan hanya kepada-Mu. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari sama-sama dengan bangkit berdiri kita angkat pujian ini. Kau lebih sanggup Tuhan memulihkan kehidupan kami. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sebentar akan diberkati dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati dengan firman-Mu ya Tuhan. Biar Engkau hadir di tengah ibadah kami dan menolong ibadah kami, serta memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tema firman Tuhan kita pagi ini membangun takhta Allah. Nats Alkitab yang kita akan baca dari Mazmur pasal 99 ayat 1 sampai 9. Tapi kita baca Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggal mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Bapak Ibu Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Raja yang bersemayam dalam kemuliaan. Amin. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang bertakhta di dalam kemuliaannya. Dia duduk di atas kerup-kerup untuk menyatakan kemahatinggiannya. Nah, pada saat kita memuji memuliakan Allah, kita sedang membangun takhta baginya. Saya ulangi Bapak Ibu. Pada saat kita memuji dan memuliakan Allah, sebenarnya kita sedang membangun takhta baginya. Kenapa Bapak Ibu? Ada beberapa hal yang kita akan renungkan pagi hari ini. Yang pertama, Tuhan itu berkuasa. Kekuasaan Tuhan dinyatakan dengan maha besar dan tinggi mengatasi segala bangsa. Jadi kekuasaan Tuhan itu dinyatakan dengan maha besar dan tinggi mengatasi segala bangsa. Tadi kita sudah baca di dalam ayat 2 dalam Mazmur 99. Dia maha besar, dia maha tinggi mengatasi segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Kemudian kekuasaan Tuhan dinyatakan dengan namanya besar dan dahsyat. Namanya besar dan dahsyat. Bapak Ibu, kita bersyukur kita punya nama Allah yang besar dan dahsyat. Amin. Bahkan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini takluk kepada nama itu. Amin. Ingat peristiwa bagaimana Yesus pada waktu dia ada di dunia. Ketika dia sampai di Gerasa. Di tengah-tengah keadaan orang yang sedang dirasuk oleh kuasa kegelapan. Maka kuasa kegelapan berkata, mengapa engkau datang ke tempat ini? Mengapa engkau datang dan belum waktunya? Dikatakan Yesus Tuhan yang ajaib dan maha besar itu. Bapak dan Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan namanya besar dan dahsyat. Dan ingat Bapak Ibu, nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama Yesus adalah nama yang ajaib. Nama Yesus adalah nama yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Nama Yesus berkuasa mengusir segala kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dunia ini. Nama Yesus nama yang besar dan dahsyat. Kemudian Tuhan itu berkuasa. Kekuasaan Tuhan dinyatakan dengan kuat dan adil. Dia adalah Allah yang kuat dan adil. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kekuasaan Tuhan kita. Karena Tuhan berkuasa, maka kita bisa berharap bahwa hal-hal yang mustahil bagi kita tidaklah merupakan halangan bagi Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu,
Karena Tuhan berkuasa, maka kita bisa berharap bahwa hal-hal yang mustahil bagi manusia tidaklah merupakan halangan bagi Tuhan. Ingat peristiwa pada waktu Maria mendapatkan pesan Natal. Engkau Maria orang yang beroleh kasih karunia, sebab engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu Maria ngomong begini, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Memang secara akal nggak mungkin Bapak Ibu. Nggak bisa diterima dengan akal. Tapi apa jawab dari firman Tuhan yang mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak mustahil. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa. Maka kita bisa berharap bahwa hal-hal yang mustahil bagi kita tidaklah merupakan halangan bagi Tuhan. Bahkan yang mengatakan Tuhan itu adalah spesialisasi mengatasi hal yang mustahil. Amin. Kalau ada dokter spesialis, Tuhan dokter di atas dokter spesialis. Karena dia adalah spesialisasi mengatasi hal yang mustahil. Hal yang gak mungkin bagi Tuhan itu selalu mungkin. Justru dia membuktikan kekuasaannya ketika ada hal mustahil yang kita hadapi. Bukankah kadang-kala kita Bapak Ibu menghadapi perkara yang mustahil? Natal adalah hal yang mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita ibadah di tempat ini secara manusia itu kelihatannya mustahil Bapak Ibu. Mustahil kita bisa ibadah di ruko di tempat ini. Tetapi kita bersyukur kita punya Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Kita ada di sini itu karena perbuatan Allah yang besar dan ajaib. Puji dan tinggikanlah Dia karena kekuasaannya akan dinyatakan pada kita yang berharap kepadanya. Puji dan tinggikanlah Dia Tuhan karena kekuasaannya akan dinyatakan kepada kita yang berharap kepadanya. Ibu, Bapak, Saudara kasih Tuhan, ketika kita menaruh harap kita kepada Tuhan, kita percaya kita akan menikmati kuasa Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, Tuhan itu kudus. Yang pertama, Tuhan itu berkuasa. Yang kedua, Tuhan itu kudus. Selain berkuasa, Tuhan layak ditinggikan dan menerima ucapan syukur serta bersemayam di tahtanya karena Dia kudus dan suci. Kita bersyukur karena untuk menghampiri Dia yang kudus, kita telah terlebih dahulu dikuduskannya. Dengan karya darah Kristus di atas kayu salib, kita disucikan dan dilayakkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, Tuhan itu kudus, maha kudus. Gak mungkin kita nih yang gak kudus bisa bertemu dengan Tuhan. Gak mungkin kita yang tidak kudus ini yang sudah berdosa bisa datang kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur Ibu, Bapak, Saudara kasih Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang mau datang ke dunia melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia menebus kita di atas kayu salib. Penebusannya itu membuat kita bisa kembali untuk datang menemui Tuhan yang kudus. Itu karena karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita bisa datang, bertemu, menghadap Tuhan yang maha kudus. Bapak Ibu, kalau dalam perjanjian lama, kalau kita masuk dalam tahta kudusnya Tuhan, kita nggak kudus, kita langsung mati. Bahasa Betawinya koit. Kita langsung mati Bapak Ibu. Dan Alkitab banyak mencatat hal itu. Bahkan ada satu peristiwa sampai Daud pun agak sedikit marah sama Tuhan. Karena dia punya seorang
yang ikut dalam rombongan dalam rangka membawa tabut Tuhan. Ketika keretanya goyang, oleng, seolah tabut itu kan jatuh, maka ada orangnya Daud ingin menolong supaya tabut itu tidak jatuh. Dia pegang tabut itu. Ternyata orang itu mati langsung di hadapan Tuhan. Ibu bawa saksi Tuhan, kita lihat betapa kudusnya Tuhan. Jadi kalau orang yang gak kudus ketemu Tuhan, dia pasti mati. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, karena Yesus lahir di dunia. Dia mati di kayu salib. Kemudian dia kembali ke surga. Memungkinkan kita, membuat kita yang tidak kudus jadi dikuduskan. Bahkan kita bisa bertemu menghadap Tuhan yang maha kudus itu. Bapak Ibu yang Tuhan, kita bisa datang dengan leluasa. Kenapa? Karena ada Yesus yang sudah menebus hidup kita. Makanya Bapak Ibu Tuhan, datanglah menghampiri Tuhan yang maha kudus itu. Kenapa? Karena dia bersemayam di atas tahtanya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memuji memuliakan Tuhan, Tuhan itu hadir di tahtanya. Bapak. Tahtanya yang kudus, dia hadir. Dan kita pun dimungkinkan untuk kita bisa memuji, menyembah, memuliakan Allah kita. Makanya Ibu Bapak Tuhan, biarlah pada saat kita memuji menyembah Tuhan, kita ekspresikan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Kita sedang bertemu dengan Tuhan yang kudus. Kita sedang menyembah kepada Tuhan yang maha kudus. Kita dilayakkan untuk bisa masuk dalam hadiratnya yang maha kudus. Bapak Ibu, Musa saja mau ketemu Tuhan waktu di Gunung Sinai, Bapak Ibu. Ya, ada seluk belukar yang nyala. Tuhan bilang, Musa jangan kau injak itu kudus. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan itu banyak berfirman kepada Musa pada waktu di Gunung Sinai, Bapak Ibu. Saya lagi baca nih kisah di Gunung Sinai, Bapak Ibu. Saya pikir-pikir luar biasa ya Tuhan. Dia berfirman sama Musa, kasih tahu bangsa Israel di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai itu begitu banyak firman yang Tuhan berikan kepada Musa untuk dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu. Bayangkan Bapak Ibu, Musa dilayakkan untuk bertemu dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur kita adalah orang-orang yang dilayakkan Tuhan untuk bisa datang kepada Tuhan di tengah-tengah kekudusan Tuhan yang sebenarnya kita tidak bisa, tetapi Tuhan melayakkan kita. Sekali lagi, Tuhan melayakkan kita untuk kita bisa menghampiri tahtanya yang kudus. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, biar kita juga mau hidup di dalam kekudusan yang Tuhan mau. Kita mau menjaga kekudusan hidup kita. Kita mau menjaga kekudusan tubuh kita. Kita mau menjaga kekudusan mulut kita. Supaya mulut kita ini mulut yang kudus di hadapan Tuhan. Jangan najis bibir di hadapan Tuhan. Biar kita menyembah Allah dengan segenap hidup kita. Dengan segenap seluruh hidup kita. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Yang ketiga, yang terakhir. Tuhan itu adil, Bapak Ibu. Tuhan menawarkan dan menyediakan anugerah bagi yang mau menerimanya. Tetapi juga menyatakan penghukuman bagi yang tidak mau bertobat dan percaya. Kasih dan keadilan Allah itu harmonis. Saya ulangi Bapak Ibu. Kasih dan keadilan Allah itu harmonis. Berjalan bersamaan. Ada kasih Allah, ada keadilan Allah. Tidak berseberangan satu dengan yang lain. Dia tidak memaksakan kasihnya, tetapi juga tidak menahan-nahan hukumannya. Bapak Ibu, kita ini dapat anugerah kasih Tuhan yang besar. Ingat Tuhan itu adil Bapak Ibu. Mumpung kita dapat anugerah keselamatan dari Tuhan, kita pergunakan anugerah ini dengan sebaik mungkin untuk hidup di dalam anugerahnya. Kita menikmati anugerahnya, tetapi bukan berarti karena anugerah itu kita mau hidup dengan seenaknya saja Bapak Ibu. Ingat ada keadilan Tuhan.
Orang Kristen yang hidupnya, Bapak Ibu, yang menyia-nyiakan anugerah Tuhan, ingat ada keadilan Tuhan yang kita akan terima atas hidup kita. Jangan dibilang nggak apa-apa, kan anugerah Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu, kasih Tuhan berjalan harmonis dengan keadilannya. Dia adil. Kalau kita salah, kita ditegur. Kalau kita salah, kita bisa dihukum oleh Tuhan. Jadi hari ini kita diingatkan kembali Bapak Ibu tentang bahwa Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Jadi kalau kita salah, kita dihukum. Tapi juga di tengah-tengah keadilannya ada kasih Tuhan terus yang menuntun langkah hidup kita. Bicara tentang keadilan Tuhan Bapak Ibu, kadang-kadang saya suka berpikir begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau saya lihat lagi jalan di kolong jembatan, ada orang tinggal di kolong jembatan, kok dia bisa hidup ya? Ya. Ada orang dulu waktu COVID Bapak Ibu, dia jaga betul. Ketemu orang takut, kasih makanan di depan pintu, pakai masker, udah divaksin, kena COVID juga. Udah protek demikian. Bahkan dibilang dalam bahasanya tuh orang itu jadi apa ya Bapak Ibu ya? Kalau orang yang begitu paranoid dan sebagainya Bapak Ibu. Tapi tetap aja kena COVID. Dan itu banyak terjadi saya lihat Bapak Ibu. Ada orang yang begitu protek betul. Tetap aja kena COVID. Tapi bukan berarti kita sembrono Bapak Ibu. Benar kan? Bukan berarti kita sembrono. Cuman kita lihat di sini keadilan Tuhan, orang yang tinggal di kolong jembatan masih bisa hidup, anaknya telanjang, bukan telanjang bulat Bapak Ibu, telanjang dada, main sepak bola, sehat tuh, ketawa-tawa Bapak Ibu, mandi air hujan, tetap aja sehat. Ada orang mandi air hujan sekali, batuk pilek. Inilah letak keadilan Tuhan Bapak Ibu, saya lihat Tuhan itu begitu adil. Dia tahu persis menempatkan untuk hidup kita. Karena dia tahu persis untuk hidup kita. Jadi hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, kita diingatkan tentang keadilan Tuhan. Kita jangan main-main dengan hidup kita. Makanya Bapak Ibu gunakan anugerah yang Tuhan berikan. Kasih Tuhan yang besar itu sebaik-baiknya kita gunakan. Untuk apa? Dalam rangka kita membangun tahta Allah. Ibu bapak saudara kita kasih dalam Tuhan. Biar setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan, kita gunakan sebaik-baiknya. Ada orang berkata, Pak, saya rajin kebaktian, nggak rajin kebaktian sama aja tuh. Jangan ngomong begitu dulu Bapak Ibu. Ingat ada keadilan Tuhan. Ya, ada keadilan Tuhan. Ada orang berkata, saya sungguh-sungguh nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan tuh sama aja tuh. Jangan bilang begitu Bapak. Ingat ada keadilan Tuhan buat hidup kita. Itu pasti akan berlaku buat hidup kita. Ingat ada hukum tabur tuai. Apa yang Bapak Ibu tabur, itu Bapak Ibu akan tuai dalam hidup ini. Kalau Bapak Ibu menabur kebaikan, menabur kasih, kita akan menuai kebaikan, menuai kasih. Tapi kalau kita menabur kejahatan, kita tuai kejahatan buat hidup kita. Ini berlaku loh Bapak Ibu. Itulah letak keadilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu bisa membedakan Bapak Ibu. Tuhan itu bisa membedakan. Contohnya di Alkitab Bapak Ibu. Tuhan itu bisa membedakan ketika orang Israel ada di negeri Mesir. Bayangkan orang Mesir kena kutuk, orang Israel gak kena kutuk. Dia bisa bedakan. Ya, Bapak Ibu, orang Israel diberkati, orang Israel nggak diberkati, orang yang lain, orang di luar Israel nggak diberkati. Kenapa? Itulah letak keadilan Tuhan buat hidup kita, orang yang percaya kepada Dia. Maka sekali lagi Bapak Ibu, janganlah kita menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan buat hidup kita. Kita gunakan kasih anugerah ini dengan sebaik-baiknya untuk kita selalu rindu mencari Tuhan. Gunakan setiap kesempatan untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena ada keadilan Tuhan yang nanti akan dinyatakan buat hidup kita.
Hari ini mungkin kita nih masih main-main, gak serius dengan Tuhan. Ingat, ada keadaan Tuhan yang Tuhan bisa nyatakan buat hidup kita. Saya ini ngomong gini bukan nakut-nakuti Bapak Ibu, tapi saya ingatkan supaya kita betul-betul jangan menyia-nyiakan anugerah, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk kita beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan melayani pekerjaan Tuhan, bahkan menabur buat pekerjaan Tuhan. Itu semua pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang telah menabur banyak buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, saya percaya Tuhan gak pernah berhutang sama kita. Dia pasti akan balas apa yang Bapak Ibu telah tabur. Saya percaya itu Bapak Ibu. Dan saya boleh melihat bagaimana orang yang menabur dengan hati yang tulus, Tuhan berkati hidupnya sampai hari ini. Biarlah hari ini dalam rangka kita membangun tahta Tuhan, ada 3 hal. Yang pertama, kita diingatkan Tuhan itu berkuasa. Yang kedua, Tuhan itu kudus. Yang ketiga, Tuhan itu adil. Mari kita terus membangun tahta Allah ya di dalam hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau menyembah Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan saat ini? Kalau ada, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terus kita memuji menyembah Tuhan dengan lagu ini. Kita percaya Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Dia hadir, Dia bertata di atas pujian penyembahan kita. Haleluya. Oh, amin, amin. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Kami datang saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu saat ini. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam bawah hati. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang diangkat saat ini. Dimanapun kami berdiri, Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu keadaan hidup kami masing-masing Tuhan.
Engkau tahu persis apa yang sedang kami alami dalam hidup ini. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus jamah setiap tangan-tangan diangkat. Jamah kami Tuhan. Seorang pun jangan kau lewati dari kami. Dalam nama Yesus, kami imani kami akan terima kemenangan dari Tuhan. Kami akan terima pertolongan dari Tuhan. Kami akan terima jalan keluar dari Tuhan. Ampuni kalau kami bersalah Tuhan. Ampuni kalau kami bersalah di hadapan Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan. Biar mereka boleh jadi jemaat yang mengasihi Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan, tolong hidup mereka setiap hari. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan, umat tebusan-Mu Tuhan. Engkau yang menuntun hidup kami setiap hari. Engkau yang memberkati pekerjaan kami, usaha dagangan kami, rumah tangga dan anak-anak kami. Studi mereka pun Tuhan berkati mereka. Tuhan yang sudah menolong kehidupan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan sekali kehidupan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami sekalian. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk adik Jesslyn. Tiada henti-hentinya kami berdoa buat adik Jesslyn ini Tuhan. Kami hanya minta mohon kemurahan hati Tuhan, belas kasihan hati Tuhan. Biar Tuhan memberikan mujizat kepada anak ini. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Tolong Jesslyn Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Chuanyo dalam masa tuanya. Dia tidak sendirian, ada Tuhan yang menopangnya. Pak Gunawan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ada Tuhan yang menopang hidup Pak Gunawan. Pemulihan dari saudara Elis dari patah tulangnya, Tuhan tolong terus pulihkan. Terima kasih Tuhan sudah sembuhkan anak Pak Kurniawan yang hadir bersama kami hari ini. Kau telah sembuhkan dia dengan secara sempurna. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang Tuhan berikan buat anak Pak Kurniawan yang hadir bersama kami saat ini. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan jemaat yang lain yang sedang sakit, yang hamba tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka. Lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Hamba menyerahkan jemaat GB Ruko Graniga ke dalam tangan Tuhan. Sekali mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tuhan, berkati ibadah Natal kami minggu depan, yang kami akan lakukan dalam ibadah malam kudus. Baik ibadah jam 3, jam 5, jam 7. Engkau hadir di tengah kami. Engkau hadir mengurapi ibadah Natal kami. Dan Tuhan berikan cuaca yang baik minggu depan. Terpujilah nama-Mu. Berkati Natal kami tanggal 25 di Sentral Tomang jam 3. Tuhan tolong semuanya. Terlebih Tuhan hadir melawat kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa khusus buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memberkati negeri kami Indonesia. Indonesia terus diberkati Tuhan. Diberkati hasil lautnya. Diberkati hasil tanahnya. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, seluruh aparat Tuhan berkati. TNI, Polri Tuhan berkati. Anggota MPR, DPR Tuhan berkati. Biar mereka boleh melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Kami menyerahkan negeri kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemilu tahun depan. Kami percaya pemilu boleh berjalan dengan aman, berjalan dengan damai. Dan juga Tuhan akan melindungi negeri kami dari hal yang tidak kami inginkan. Dalam nama Yesus. Kami percaya pemilu akan berjalan dengan baik, dengan aman, dengan damai. Dan Tuhan akan memilih seorang presiden buat bangsa negeri kami Indonesia. Kami berdoa berkati seluruh ibadah Natal yang berlangsung di seluruh negeri kami Indonesia Tuhan. Baik di desa, di pedalaman Tuhan berkati.
Bahkan Tuhan hadir melawat setiap ibadah Natal yang dilakukan oleh umat-Mu di seluruh negeri kami Indonesia. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin, amin, amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, 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 tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab Kau Allah yang besar Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua yang diberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dan juga setelah memberikan persembahan, Bapak Ibu dipersilakan untuk maju ke depan memberikan taburan iman. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok aku jalan tanpa keraguan. Surya terus ada. Esok aku jalan tanpa keraguan. Surya akan terus ada. Terima kasih untuk persembahan dan juga taburan imannya. Sekarang kita akan mendengarkan tayangan Warta Jemaat GBI Ruko Geraha Niaga. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahya di MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Gembala, hamba Tuhan, pengurus dan jemaat GBI Ruko Geraha Niaga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-63 kepada Ibu Gembala, Pendeta Muda Amelia Diana Cahyadi, pada tanggal 16 Desember, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Geraha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 21 Desember 2023, pukul 5. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa untuk persiapan Natal pada hari Jumat 22 Desember 2023 pukul 6 di Ruko Geraha Niaga.
seluruh jemaat diharapkan kehadirannya, dan bagi panitia Natal, pengisi acara, pelayan Tuhan, pengurus diwajibkan untuk menghadiri ibadah doa ini. Ibadah malam Natal GBI Ruko Geraha Niaga akan diadakan pada tanggal 24 Desember 2023 sebanyak 3 kali, yaitu pukul 3, pukul 5, dan pukul 7 di Ruko Geraha Niaga. Mohon bagi jemaat yang telah mendaftar untuk mengikuti ibadah ini untuk tidak merubah jam kedatangan dan datang sesuai dengan jam ibadah yang telah didaftarkan. Dan untuk parkir kendaraan, kami menghimbau untuk memarkir kendaraan di Gedung Geraha Pena, Komplek Hankam, Sekolah SD, mengingat lahan parkir yang terbatas. Ibadah perayaan Natal GBI Ruko Geraha Niaga diadakan pada tanggal 25 Desember 2023, pukul 3 di Restoran Sentral Tomang, Jakarta. Bapak Ibu yang sudah mendaftar dapat mengambil undangan dengan petugas di depan. Bagi Bapak Ibu jemaat aktif yang belum mendaftar, hari ini adalah hari pendaftaran terakhir. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri kepada petugas di depan. Dan bila hendak membawa teman atau saudara di luar jemaat aktif, akan dikenakan biaya pengganti konsumsi sebesar 100.000 per orang. Pendaftaran secara langsung di Ruko Geraha Niaga dan tidak dapat diwakilkan. Ibadah Natal Sekolah Minggu telah dilaksanakan. Berikut kegiatan cuplikannya. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing! Kami menghimbau Bapak Ibu untuk memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Tim doa menyediakan form permohonan doa. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskannya dan memasukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan. Gerakan minimal 2.000 atau gerakan misi untuk membantu gereja-gereja wilayah di DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk Natal, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mohon perhatian Bapak Ibu sebentar untuk pengumuman tambahan. Laporan keuangan Natal per tanggal 15 Desember 2023. Saat ini total dana yang sudah terkumpul adalah sebesar 135.801.000 dan dana yang masih kita butuhkan adalah sebesar 4.904.000. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Semua karena Tuhan Yesus Kristus tentunya dan juga karena doa maupun dukungan dana dari Bapak Ibu sekalian. Semoga minggu depan dananya pasti Tuhan cukupkan dan kita bisa sama-sama menikmati acara Natal. Untuk Bapak Ibu informasinya nanti setelah dari pulang ibadah ini silakan mengambil undangan. Untuk undangan bentuknya seperti ini. Ini nanti pada saat tanggal 25 mohon dibawa ke sentral Tomang untuk sebagai tanda Bapak Ibu sudah mendaftar acara Natal di tanggal 25. Jadi diambil langsung simpen aja di dompet supaya nggak lupa. Kalau misalnya nanti hari H lupa pun jangan khawatir Bapak Ibu nggak akan disuruh pulang. Tetap yang penting disimpan aja, diusahakan dibawa. Oke. Terus untuk ibadah Natal, malam Natal, ibadah tanggal 24, bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan bermotor, diharapkan memarkir kendaraannya di sekolahan, di SD, di seberang ruko, itu nanti akan dibuka untuk Bapak Ibu bisa parkir kendaraannya. Untuk kendaraan mobil, selain Gedung Geraha Pena, dapat memarkir kendaraan di Komplek Hankam sebagaimana diinformasikan sebelumnya. Jadi yang bawa mobil bisa di Komplek Hankam. Itu aja, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Bapak Ibu, mungkin saya perlu tambahkan satu lagi ya. Waktu minggu lalu ada yang bertanya, kok sekarang
kalau kita ngajak orang bayarnya cuma 100.000, sementara tahun lalu 200.000 gitu ya. Saya mau terangkan bahwa untuk Natal kali ini kita tidak makan duduk bersama-sama di meja, tetapi kita memakai box ya. Jadi setelah pulang, setelah ibadah selesai, kita akan membagikan nasi box dan setelah itu selesai. Karena rupanya mungkin menurut perhitungan ya, mereka harus buka lagi kan yang buat sore supaya mereka bisa, kalau kita makan meja itu rata-rata kita bisa menghabiskan waktu 3 sampai 3,5 jam. Dan mereka untuk menjualnya lagi udah lewat waktu makan malamnya gitu loh. Jadi untuk Natal kali ini kita pakai box karena waktu kita juga terbatas, hanya dari jam 3 sampai jam setengah 6 harus sudah selesai. Jadi harap Bapak Ibu kita hadir on time. Mengingat juga kemacetan di Jakarta, datanglah lebih pagi lagi. Nggak apa-apa kita duduk-duduk dulu di sentral ya. Mungkin mau minum-minum teh dulu silakan ya sebelum kita beribadah. Jadi bentuk ibadahnya pun seperti begini bangkunya nanti di sentral. Tapi dan anak-anak sekolah minggu untuk Natal kali ini semuanya bergabung dengan orang tuanya ya. Mungkin nanti ibu kakak-kakak di sekolah minggu akan mengatur bagaimana anak-anak ini duduk ya. Mungkin duduk juga dengan kelompok mereka, orang tuanya sebelah sini, lalu mereka ada spot, tapi intinya bersama-sama dengan keluarga. Gitu aja, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan satu pujian, memuliakan nama Tuhan, glorify thy name. Terima kasih buat ucapan dan doa yang diberikan untuk saya melalui grup info. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua ya. Jesus, we love you. We praise you. I adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Mulia namamu Tuhan. Glorify thy namamu ditinggikan Bapa. Glorify thy name in all the earth. Jesus, we love you. Jesus, we love you. We praise you. We adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Biarlah segala puji kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah hanya namamu yang diagungkan dalam hidup kami Yesus. Glorify thy name in all the Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan.
damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sekalian. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa. Kami berkatakan kami diberkati dengan damai sejahtera. Kami diberkati dengan kesehatan, dengan hikmat, dengan kekuatan. Kami dan keluarga kami diberkati dengan perlindungan darah Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Sampai jumpa minggu depan di ibadah malam Natal. Tuhan Yesus memberkati.